Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, dari Masjid Al-Hidayah ini perkenankan kami dari Masjid Al-Hidayah Jadi Tengah Socah Kabupaten Bangkalan, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Zakatul Fitri, seputar Zakatul Fitri beserta penyalurannya. Para kaum muslimin wal muslimat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, Shadaqatul fitri tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafath, bahwa sedekah fitri atau yang lebih dikenal dengan zakatul fitri, Zakatul Fitri ini diperintahkan dan disyariatkan di zaman Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, sudah bermukim di Madinah. Dan Zakatul Fitri ini diturunkan perintahnya oleh Allah pada 2 hari sebelum hari raya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa diperintahkannya pelaksanaan sedekah atau zakatul fitri ini agar supaya bisa menyucikan terhadap kekurangan, kelalaian yang terjadi di bulan Ramadan bagi mereka yang berpuasa. Karena puasanya kita umat Islam itu tidak lepas dari al-lagwi, dari ar-rafas, tidak lepas dari dosa-dosa yang kita lakukan di saat kita mengerjakan puasa, baik itu lagwi, pembicaraan yang tak berguna, pembicaraan dusta dan lain sebagainya, juga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang kita laksanakan di bulan Ramadan di saat kita melaksanakan puasa. Maka kekurangan tadi, kelalaian yang kita lakukan di saat bulan Ramadan dari dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, ini insya Allah dapat disucikan dengan kita jika kita bisa melaksanakan zakatul fitri. Dan zakatul fitri juga merupakan bentuk dari kepedulian kita umat Islam kepada saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang miskin. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, unuhum an dzulli su'al fi hadzal yaum. Maka mari kita kayakan orang-orang miskin, orang-orang fakir, agar supaya tidak terus selalu meminta-minta. Maka kita beri zakatul fitri dari kelebihan harta yang kita miliki. Para kaum muslimin wal muslimat, sedekatul fitri merupakan zakat badan kita. Jadi zakat di dalam ajaran Islam itu ada 2, ada zakatul mal. Zakatul mal ini merupakan kewajiban yang harus kita keluarkan dari harta yang kita miliki, harta yang sudah mencapai 1 nisab, baik berupa harta uang, atau berupa tanaman-tanaman, berupa buah-buahan, atau berupa hewan ternak yang kita miliki. Itu namanya yang dikeluarkan zakatul mal dari situ. Kemudian ada zakatul badan, zakatnya badan. Zakat adalah penyucian, artinya zakat itu mensucikan diri, membersihkan diri. Ada zakatul badan ini
adalah ya zakat fitrah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan ini. Para kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kami akan memberitahukan bahwa zakatul fitri wajib dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai harta yang lebih dari kebutuhannya. Jadi jika Anda di dalam hari raya itu sudah punya harta yang cukup untuk belanja, untuk pakaian, untuk memberi makan kepada anak dan istri, jika kita masih punya kelebihan dari itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat yang namanya zakat fitrah tadi. Juga yang wajib kita keluarkan adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita secara nafkah, seperti istri dan anak kita, atau orang tua kita yang sudah tidak mampu untuk bekerja, maka itu adalah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Jika kita hanya punya kemampuan separuh, misalnya saya hanya bisa berzakat untuk diri saya dan istri saya tidak punya uang lagi, tidak punya kelebihan lagi untuk menzakati anak-anak saya, maka yang wajib ya dua tadi itu. Artinya jika hanya mampu sebagian, maka laksanakanlah sebagian. Ini kalau punya kelebihan. Kelebihan yang dimaksud ini adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Kalau misalnya kita punya tanah yang lebar, yang tanah ini sudah di luar kebutuhan pokok kita pada hari itu, maka kita tetap wajib memberikan zakat fitrah dengan cara pinjam atau dengan cara menjual atau menggadaikan tanahnya itu, tanah yang lebih. Artinya kita mari berhati-hati untuk melaksanakan zakat fitrah ini, wajib bagi diri kita dan wajib bagi orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Orang-orang yang menjadi tanggungan kita, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrahnya ini wajib dikeluarkan bagi mereka yang wajib zakat fitrah ini adalah mereka yang nututi hidup bulan puasa, nututi hari bulan puasa dan malam hari raya. Saya contohkan, misalnya ada anak lahir. Kalau anak lahir masih nututi bulan puasa, seperti nututi maghrib kurang 5 menit, kemudian dia lahir, anak ini berarti masih nututi bulan puasa dan terus hidup sampai memasuki hari raya, maka anak ini berkewajiban untuk dizakat fitrahi. Kalau anak yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam hari raya, misalnya dia lahir setelahnya maghrib atau maghrib dia lahir, maka anak ini tidak berkewajiban untuk dizakati fitrah. Yang berkewajiban jika juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal dia nututi. Jadi kalau ada anak lahir sebelum maghrib, maka dia wajib dizakat fitrah dan hidup sampai malam hari raya. Jika anak yang lahir setelahnya terbenamnya matahari atau setelah maghrib, maka anak ini tidak berkewajiban untuk dizakati fitrah karena tidak nututi hari dari bagian dari bulan Ramadan. Juga orang yang meninggal dunia jika meninggalnya setelah matahari terbenam di malam hari raya itu, maka orang yang meninggal dunia berkewajiban untuk dikeluari zakat fitrahnya. Jika meninggalnya orang ini sebelum maghrib, maka dia tidak berkewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya karena orang ini tidak nututi bagian dari malam hari raya. Nah, jadi kalau nututi dua, juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal, menututi sebagian dari hari bulan puasa dan Ramadan,
sebagian dari bulan Ramadan, maka orang itu wajib zakat fitrah. Kalau hanya nututi salah satunya, maka orang itu tidak berkewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah ini juga perlu kita terangkan berapa kewajiban zakat fitrah per orang. Ini memang harus kita pahami dan harus kita ketahui ya. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan untuk Indonesia ini adalah pertama adalah harus makanan pokok. Jadi zakat fitrah ini harus berupa makanan pokok. Kalau kita di Jawa ini ya Jawa, Madura ini pada umumnya adalah beras. Beras itu ada dua, ada beras putih ya, seperti yang biasa kita konsumsi, ada juga beras jagung. Dua-duanya ini sama-sama bisa untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan zakat fitrah. Itu sama-sama bisa. Karena dua benda ini, beras jagung atau beras putih itu sama-sama bisa dijadikan makanan pokok. Ini untuk di kita. Dan berapa ukuran? Nah, ini ukurannya juga harus kita ketahui. Ukuran dari zakat fitrah ini menurut kaul yang muktamad itu adalah 2 kilo 7 on. Jadi 2 kilo 7 on ini sama dengan 3 kilo kurang 3 on. 3 kilo kurang 3 on. Ini per orang. Per orang wajib dikeluarkan zakatnya 2 kilo 7 on. Dan kemudian di tempat kita mungkin juga banyak orang memberikan zakat fitrah pakai uang. Nah, bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah pakai uang? Para kaum muslimin wal muslimat, ini perlu mungkin untuk saya jelaskan bahwa zakat fitrah dengan pakai uang itu pada dasarnya para ulama itu tidak ada yang memperbolehkan zakat fitrah pakai uang. Jadi zakat fitrahnya harus pakai kutil balad, tetap harus pakai makanan pokok di tempat yang di negara yang kita tempati atau di desa yang kita tempati. Itu yang harus dikeluarkan. Kalau zakat pakai uang, para ulama banyak tidak memperbolehkan. Tapi kalau mazhab lain seperti Hanafi itu boleh zakat fitrah pakai uang. Kalau kita pakai Hanafi ya kita ikut nanti krus mazhab Hanafi itu berapa zakatnya, kemudian itu yang dikeluarkan. Tetapi para kaum muslimin, muslimat sekalian, perlu kita ketahui, saya baca di kitabnya Syekhona Muhammad Khalil Abdul Latif, yaitu kitab Matnus Syarif. Di kitab Matnus Syarifnya beliau itu, beliau memperbolehkan zakat fitrah itu pakai uang. Jadi kalau kita mengikuti pendapat beliau, dan saya yakin-yakinnya bahwa beliau itu sudah masuk ke tingkatan untuk bisa berijtihad seperti itu. Artinya beliau memperbolehkan, ya kita ikuti pendapatnya beliau itu boleh. Beliau itu mengatakan ya juzu akhdhul qimah, jadi boleh untuk zakatul fitri ini mengeluarkan dengan pakai uang. Jadi kalau kita zakatnya misalnya 3 kilo, kalau per kilo dari beras itu harganya 10.000, berarti kita boleh mengeluarkan zakat 30.000 dengan mengikuti pendapat beliau. Dan beliau memang tafarroda. Memang beliau itu satu-satunya ulama Syafi'iyah yang memperbolehkan zakat fitrah pakai uang. Barangkali saat ini sangat tepat menurut kami untuk mengikuti pendapat beliau, karena kebutuhan uang daripada kebutuhan beras ini kadang-kadang lebih besar kebutuhan uang. Karena uang ini bagi orang-orang fakir miskin itu banyak kebutuhannya, mungkin ingin dibelikan pakaian hari raya untuk anaknya, untuk membayar sewa rumah, untuk membayar kontrak rumah, itu kan tidak bisa pakai beras. Jadi pakai uang. Nah, mungkin pendapat ini sangat bisa untuk diikuti. Para kaum muslimin wal muslimat,
rahimakumullah yang saya hormati, selanjutnya ada beberapa orang. Nah, zakat fitrah ini harus dikeluarkan kepada siapa? Nah, ini juga perlu kita ketahui. Kalau di dalam Al-Quran itu zakat secara umum hanya bisa diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Yaitu as-sadaqah lil fuqara wal masakin, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang boleh diberi zakat, yaitu al fuqara, ada wal masakin, ya, wal amilin, ada amil, wal mu'allafati qulubuhum, ada mu'allaf. Mungkin perlu saya terangkan, kadang-kadang kita itu zakat fitrahnya cari anak yatim, cari janda itu janda anak yatim tidak masuk dalam kelompok yang 8. Juga kiai itu tidak masuk dalam kelompok yang 8. Kelompok yang 8 ini fuqara, adalah orang-orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah orang man laisa lahu malun, orang yang tidak punya harta, wala kasbun, orang yang tidak punya pekerjaan. Yang ini bisa menutupi kebutuhannya. Jadi misalnya dia itu orang yang tiap hari kebutuhannya mencapai 100.000, kemudian dia tidak punya penghasilan apa-apa atau punya penghasilan yang di bawah separuh, tidak sampai separuh. Misalnya dia punya kebutuhan 100.000, kok dia punya penghasilan hanya 30.000 atau 40.000, 20.000, 25.000, ini masuk dalam kategori fakir, fuqara. Ini kalau yang namanya fakir. Kalau yang dimaksud dengan masakin dalam Al-Quran itu adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhannya tapi tidak sempurna. Misalnya dia punya kebutuhan tiap harinya 100.000, kok dia punya penghasilan hanya 80.000, 70.000, 60.000, lebih dari separuh. Maka berarti dia masuk kategori miskin. Jadi kalau miskin ini dia bisa memenuhi tapi tidak penuh. Jadi tapi melebihi dari separuh kebutuhannya. Kalau miskin itu kurang separuh dari kebutuhannya, fakir itu kurang dari separuh kebutuhannya, namanya fakir. Kalau lebih dari separuh kebutuhannya itu namanya miskin. Kemudian yang ketiga, yang orang boleh diberi zakat itu adalah al-amilina 'alaiha, adalah amiluz zakat. Amil zakat ini kalau dalam teks-teks kitab itu adalah orang yang diangkat oleh imam. Jadi artinya lembaga-lembaga amil zakat yang resmi, bukan lembaga amil zakat yang tidak resmi, bikinan sendiri di kampung-kampung. Jadi ini harus punya sertifikat amil zakat dari Kementerian Agama. Jadi lembaga-lembaga yang resmi, kalau di sini seperti Basnas, seperti LAS, Pondok Pesantren Sidogiri, itu amil zakat yang resmi, yang mendapatkan surat dari pemerintah yang resmi, itu amil zakat namanya. Kemudian ada mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang baru masuk Islam dan Islamnya masih lemah. Dia walaupun kaya bisa diberi zakat. Orang yang baru masuk Islam dan Islamnya masih lemah, walaupun kaya dia boleh diberi zakat. Walaupun ini masih tidak umum di Indonesia. Ada ar-riqab, saat ini sudah tidak ada ini yang riqab ini. Karena riqab ini adalah budak mukatab, budak yang menyicil untuk kemerdekaan dirinya sendiri kepada majikannya, namanya budak mukatab. Ada gharim. Gharim ini adalah orang yang punya hutang. Jadi gharim tidak masuk kepada masakin dan fuqara.
Gharim ini ya orang yang punya hutang. Misalnya dia punya kebutuhan tiap harinya 100.000. Dia hanya punya kebutuhannya bisa memenuhi 100.000, tapi dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka dia masuk kepada gharim. Tidak masuk ke fuqara, tidak masuk masakin, tapi masuk kepada gharim yang berhak untuk menerima zakat. Ada sabilillah di dalam Al-Qur'an itu sabilillah. Kalau di tafsirnya sabilillah itu adalah orang-orang yang berjihad membela agama Allah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, musafir yang sedang kekurangan bekal di perjalanan. Jadi seorang musafir ini bisa saja dia itu kaya, di rumahnya banyak uangnya, banyak hartanya, tapi dia sedang musafir meninggalkan hartanya di rumah, kemudian di tengah-tengah perjalanan dia kekurangan bekal, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat. Para kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah yang saya hormati, yang mungkin terakhir dari penjelasan kami adalah, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa zakat ini harus diberikan kepada 8 golongan. Maka ulama ini macam-macam dalam pendapatnya dalam hal ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa zakat itu harus diberikan kepada 8 itu. Kalau 8 golongan ini sama-sama ada di satu desa misalnya. Itu desa ada 8 golongan, ada fuqara, ada masakin, ada amil. Maka zakatnya harus diberikan kepada 8 asnaf itu. Jadi kalau dia zakatnya 3 kilo ya harus dibagi rata. Ya ulama yang seperti itu. Ada yang mengatakan harus 3 golongan paling sedikit. Jadi harus diberikan 1 pada fuqara, 2 kepada masakin, 3 kepada amil. Bisa seperti itu. Harus seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak mengharuskan 8 golongan. Ini pendapat yang semakin ke bawah, semakin murah lah, pendapat yang ringan. Ada yang mengatakan harus 3 orang. Jadi kalau kita ngeluarin zakat ini harus kepada 3 orang. Saya mengeluarkan zakat 3 kilo misalnya, maka harus saya berikan kepada 3 orang 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Harus ini, kalau dikeluarkan kepada 1 orang tidak sah. Ini pendapat dari ulama-ulama yang terkenal. Jadi ashabus syafi'i, ulama-ulama syafi'i ya, ini pendapatnya mengatakan paling tidak zakat itu harus dikeluarkan kepada 3 orang. Dan ada satu ulama yang memperbolehkan kepada 1 orang. Ini namanya Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ini waqala Ar-Rafi'i yajuzu sarfuha ila wahidin. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i boleh dikeluarkan kepada 1 orang. Jadi ada beberapa pendapat tentang penyaluran zakat tadi. Pendapat yang mungkin paling afdol untuk kita ikuti adalah pendapat yang selainnya, yaitu paling tidak diberikan kepada 3 orang. Nah, cara memberikan zakat kepada 3 orang ini sebenarnya mudah kalau kita bisa mensiasati. Misalnya kita di keluarga kita ada 3 orang yang wajib zakat, saya, istri saya, dan anak misalnya. Tentunya kalau kita mau ngeluarin zakatnya 3 kilo, saya 3 kilo, istri saya 3 kilo, anak saya 3 kilo. Sudah diniati dari rumah. Di saat ifros dia sudah niat. Di saat pembagian beras, ini zakatnya saya. Sudah dikeluarin. Kemudian yang ini zakatnya istri saya, yang ini zakatnya anak saya misalnya. Ini sudah ada 3 bungkus zakat. Zakat fitrah sudah ada 3 bungkus. Yang satunya milik saya, satunya milik istri saya, dan satunya milik anak saya. Ini caranya untuk diberikan biar tetap agak besar seperti itu ya. Ambil saja masing-masing. Masing-masing itu diambil. Yang punya istri saya dimasukkan ke punyaan saya sedikit,
Yang punya saya dimasukkan ke punya istri saya juga sedikit. Kemudian yang punya anak saya juga diberi dari bagian zakat saya. Kemudian punya anak saya. Terus itu dicampur menjadi 3, diserahkan kepada satu orang. Yang satu diberikan kepada satu orang, yang satunya kepada satu orang, yang satunya kepada satu orang. Maka per orang masing-masing dari keluarga saya ini sudah mengeluarkan zakat kepada 3 orang. Ini cara mudah. Kalau kita berikan satu punya saya diberikan pada satu orang, ini zakatnya kan pada satu orang. Yang punya istri diberikan kepada satu orang. Yang satunya diberikan pada satu orang. Berarti ini hanya diberikan pada satu-satu. Kalau ikut pendapat ulama yang 3 ini kan tidak sah. Jadi biar kita itu selamat, ya sudah diniati dari rumah dulu untuk ini zakat saya, ini zakatnya istri saya, dan ini zakatnya anak. Setelah selesai dibagi seperti itu, lalu dicampurlah. Maka jika ini diberikan kepada 3 orang, maka berarti masing-masing dari saya sudah membagi zakat saya kepada 3 orang, masing-masing dari keluarga saya itu. Ini cara yang bagus. Nah, cara yang terakhir ya menurut Imam Rafi'i itu, Imam Rafi'i mengatakan cukup diberikan kepada satu orang. Mungkin ini yang secara ringkas bisa saya sampaikan kepada para kaum muslimin, kaum muslimat dari masjid yang penuh barokah, Masjid Al-Hidayah, Jati Tengah, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Untuk selanjutnya ada hal-hal yang kurang bisa nanti ditanyakan lewat komen, lewat inbox dari status yang sudah disiarkan lewat masjid ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.